Salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kami ucapkan buat Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Teristimewa buat Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah, stay at home. Kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu di Gereja Toraja Jemaat Masale Minggu 31 Mei 2020. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk meninggalkan segala aktivitas kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu. Shalom. Selamat berjumpa di perayaan hari Pentakosta. Bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul membuka ruang dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan Gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam tuntunan tema Roh Kudus untuk semua. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 241 arti yang pertama dan kedua, inilah hari ke-50.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang menghadap Dia dalam pengakuan dosa. Sekalipun kita telah jatuh dalam dosa, tetapi Dia bersedia mengangkat kita. Kasih-Nya begitu besar dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Namun kasih dan kesetiaannya itu tidak boleh menjadikan kita lupa untuk mendekat dan memohon pengampunan. Karena itu mari dalam persekutuan ini kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Ya Bapa yang pemurah dan penuh kasih, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengaku bahwa kami sering melakukan perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak. Ampunilah dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kita sambut dari nyanyi Kidung Jemaat 467 ayatnya yang pertama dan kedua, Tuhan sujud hati kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, inilah berita anugerah dari Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita sambut dari ujian Kidung Jemaat 39 ayat pertama, Ku diberi belas kasihan. Belas kasihan
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam bermazmur yang terambil dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-35. Kita akan membacakan secara responsorial. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan Leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, Semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan, Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Kasih dan kesetiaan-Mu tak berkesudahan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus Tuhan terus menopang langkah-langkah hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Dan pada minggu ini Tuhan, kami memperingati peristiwa ketuangan Roh Kudus. Kami memperingati hari raya Pentakosta, yang di dalamnya telah nyata buah pertama dari Paskah. Gereja Tuhan berdiri. Kami rindu untuk mengenang kembali peristiwa itu. Kami mau membaca bahagian dari firman-Mu. Dicurahkanlah Roh-Mu atas kami semua, hikmat-Mu atas kami semua, sehingga kami dimungkinkan untuk mengerti makna Pentakosta
dan setiap kami dimampukan untuk menyatakan kesaksian bagi dunia yang telah menyimpang jauh dari kehendak. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani di Bait-Mu yang kudus, dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka menyaksikan tayangan langsung ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami bersuka cita atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baca firman Tuhan kita yang pertama terambil dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Bilangan 11 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul ke-70 orang tua-tua, ayat yang ke-24. Setelah Musa datang dari luar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlayar seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, Pentakosta. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodakia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itu yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut penulis Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23. Sabda Kristus, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera-Ku bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian sabda Kristus, Purre Sumangat Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam bait ini maupun yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun. Kepada mereka yang dapat menyaksikan tayangan ini, salam sejahtera bagi kamu. Salam. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini adalah hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja. Hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Dan peristiwa ini menjadi titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya takut, lalu bersembunyi, tidak berani tampil. Kini dengan keberanian yang dipenuhi Roh Kudus, mewartakan bahwa Yesus yang mereka salibkan dan yang bangkit itu adalah Tuhan atas segala makhluk. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya dari pemberitaan Petrus dan juga orang-orang yang percaya dari pemberitaan murid-murid yang lain membuat banyak dari mereka memberi diri untuk dibaptiskan. Itulah buah pertama dari Pentakosta. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perayaan Pentakosta yang dilakukan oleh gereja saat sekarang ini sesungguhnya berakar dalam tradisi umat Tuhan Perjanjian Lama. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat Tuhan Perjanjian Lama adalah bayangan yang akan terjadi pada peristiwa ketuangan Roh Kudus di Yerusalem. Pentakosta Yahudi adalah hari raya yang diperingati 7 minggu atau 50 hari sesudah peristiwa Paskah, di mana mereka mengenang kembali pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tidakkah hal ini disempurnakan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi jaminan kepastian akan pembebasan dari kutuk segala dosa dan menjadi jaminan yang pasti untuk setiap orang yang percaya masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Tuhan. Tidak hanya itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Pentakosta dirayakan oleh umat Perjanjian Lama sebagai peristiwa pemberian hukum Taurat yang melegitimasi status
mereka sebagai bangsa yang merdeka dan umat pilihan Allah dengan sebuah tanggung jawab, yakni mereka akan menjadi patron kehidupan. Mereka akan menjadi pola hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Karena itu saudara-saudara, keterpilihan umat Israel sebagai umat Allah adalah untuk memperkenalkan siapa itu Allah yang mereka sembah tentunya, yang kepadanya mereka menyatakan penyembahan secara total sebagai Allah satu-satunya yang mempunyai langit dan bumi. Dan identitas inilah yang harus mereka sampaikan kepada dunia, sehingga melalui gaya hidup mereka semua orang, semua bangsa, semua makhluk dapat menyaksikan peri hidup mereka dan memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan umat perjanjian lama digenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Umat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus membawa identitas mereka yang baru sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Identitas yang baru sebagai orang-orang keterpilihan dan kesayangan Tuhan. Dan mereka ini diutus untuk masuk ke dalam dunia, menjumpai semua orang dalam konteks dan budaya mereka, dalam bahasa mereka. Kuasa Roh Kudus telah merubah kehidupan para murid menjadi orang-orang yang dapat berinteraksi dengan siapapun juga. Mereka mampu berinteraksi dengan orang lain, yaitu mereka yang berasal dari Partia, mereka yang berasal dari Media, mereka yang berasal dari Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia. Media adalah daerah orang-orang pintar. Dan daerah-daerah lain yang disebutkan ini adalah daerah yang sudah maju dalam peradabannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang yang mendengarkan dan menyaksikan peristiwa Pentakosta menjadi heran. Bukankah mereka ini adalah orang-orang Galilea? Berbicara tentang Galilea, berbicara tentang keterbelakangan. Berbicara tentang Galilea, berbicara tentang kebodohan. Sehingga orang-orang ini secara tidak langsung berkata, tidakkah mereka ini orang-orang bodoh? Tidakkah mereka ini adalah orang-orang terbelakang? Tidakkah mereka ini adalah orang-orang yang terpinggirkan? Tapi mengapa mereka bisa tampil sedemikian? Bahkan lebih daripada kita. Mereka dapat meyakinkan kita. Bahwa saudara-saudara, dari sekian murid-murid Tuhan Yesus hanya beberapa orang yang mengecap dunia pendidikan. Sisanya daripada itu adalah orang-orang yang tidak mengecap dunia pendidikan. Bisa kita bayangkan bahwa kuasa Tuhan merubah mereka, sehingga mereka mampu untuk berkomunikasi dengan bahasa orang lain. Ingat dalam bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 2, tidak disebutkan bahasa lain-lain, tetapi bahasa-bahasa lain. Naku atau kendadet toraya jotonat kuyako. Pasti ada salah satu murid itu dapat berbahasa Toraya. Mereka dapat berbahasa-bahasa Arab. Mereka dapat berbahasa-bahasa Libya. Mereka dapat berbahasa-bahasa Romawi. Dan bahasa-bahasa lain yang disebutkan dalam bacaan kita. Tidakkah ini membuat banyak orang terheran-heran betapa dahsyatnya kuasa Tuhan merubah kehidupan mereka, dan mereka hadir dalam hidup banyak orang.
dan membawa semua orang untuk mengerti dan memahami kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan mereka berkata, sekarang apa yang harus kami perbuat? Bayangkan saudara-saudara, orang-orang pandai ini, orang-orang berhikmat ini datang kepada orang bodoh dan berkata, apa yang harus kami perbuat sekarang? Artinya apa? Mereka sekarang tunduk kepada apa yang diberitakan para murid. Mereka kagum terhadap hikmat yang disampaikan para murid. Dan sekarang mereka berniat untuk mengikutinya. Apa yang harus kami lakukan? Roh Kudus begitu dahsyat merubah mereka, sehingga mereka menjadi identitas, kumpulan orang-orang dengan identitas yang baru, yang kepadanya orang menjadi percaya atas pemberitaan mereka, memberi diri mereka untuk dibaptis. Kemudian saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Pentakosta juga dirayakan oleh umat Tuhan sebagai peristiwa panen pertama ketika mereka telah masuk dan mendiami tanah Kanaan. Dan ini dikenal dengan nama Pesta Pondok Daun. Pada perayaan ini diwajibkan semua orang laki-laki Israel untuk melakukan ziarah ke Yerusalem. Dimanapun mereka berada di seluruh dunia tanpa kecuali, jika mereka merasa ada darah Israel mengalir dalam diri mereka, mereka harus pergi ke sana. Mereka harus melakukan apa yang disebut aliyah lergel, naik ke Sion, menjumpai Tuhan di Sion, hadir di dalam baitnya yang kudus. Sehingga saudara-saudara, banyak dari seluruh anak-anak Israel yang tersebar dimanapun datang ke Yerusalem pada saat itu. Ada peristiwa Pentakosta. Sehingga saudara-saudara, orang-orang inilah yang menjadi buah pertama dari Paskah, panen pertama dari Paskah. Mereka dibaptiskan menjadi gereja Tuhan yang pertama, kira-kira 3.000 orang banyaknya. Inilah yang harus membangkitkan gairah kita dalam penyembahan kepada Tuhan, bahwa suara kenabian yang keluar dari mulut kita akan mengantar banyak orang yang belum percaya kepada Yesus untuk percaya dan menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan di dalam melayani. Persoalannya sekarang saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti apa itu Roh Kudus. Banyak orang Kristen belum memahami karya Roh Kudus. Mereka seolah-olah menganggap bahwa jika seorang mampu untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, maka mereka adalah orang-orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus. Lalu jikalau demikian, apakah jemaat biasa yang tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara dahsyat tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Sebuah pertanyaan yang harus kita gumuli bersama. Karena itulah saudara-saudara, Alkitab berbicara bahwa Roh Kudus itu adalah penolong, Parakletos. Dia adalah penuntun setiap orang untuk menyatakan kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Entah dengan cara yang spektakuler, entah dengan cara yang biasa-biasa saja. Karena itu saudara-saudara, peristiwa Pentakosta harus kita pahami sebagai sebuah peristiwa di mana Tuhan menganugerahkan daya ilahi yang membuat setiap orang percaya untuk dapat memberi kesaksian mereka
sesuai dengan ukuran kasih karunia yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Tentang jumlah itu adalah perkara Tuhan. Yang Tuhan tuntut adalah tanggung jawab. Yang 1 harus bertanggung jawab pada talenta yang 1. Yang 2 harus bertanggung jawab pada talenta yang 2. Yang 5 harus bertanggung jawab pada talenta yang 5. Upah mereka akan sama. Mereka akan duduk bersama di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang diberi lebih, tidak ada yang diberi kurang. Tuhan memberi talenta kepada umatnya, sebab Ia tahu bahwa kita mampu hanya mengemban 1. Tuhan memberi talenta kepada umatnya, sebab Ia tahu mungkin Anda dapat mengemban 2, mungkin Anda dapat mengemban 5. Soal jumlah yang ada pada masing-masing kita jangan membuat kita menepuk dada bahwa karena saya lebih, saya kepenuhan Roh Kudus, dan karena itu saya harus menjadi orang yang pertama dalam gereja. Ini kesalahan yang dialami oleh gereja Tuhan pada saat-saat sekarang ini, di mana ada sekelompok orang menyatakan bahwa persekutuan mereka lah yang berhak untuk menjadi milik Tuhan yang utuh, sebab di dalam persekutuan mereka kuasa Roh Kudus terus bekerja. Dengan dahsyatnya dalam bahasa roh, dalam penyembuhan ilahi dan lain sebagainya. Sehingga persekutuan yang lain yang tidak mampu untuk melakukan perkara itu, tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Yang ada adalah roh kadas, roh kudis, atau roh iblis. Pun demikian ada di antara anak-anak Tuhan yang merasa lebih memiliki talenta dari Tuhan, lalu menganggap bahwa hal itu harus menempatkan mereka sebagai orang yang harus didengar, orang yang harus dituruti. Padahal saudara-saudara, kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang dengan karunia-karunia masing-masing. Dan Tuhan melakukan semua itu untuk menggerakkan mereka secara bersama-sama, sehingga dunia dapat menyaksikan kebersamaan itu, lalu mereka memuliakan nama Tuhan. Indah saudara-saudara, Alkitab berbicara tentang karunia-karunia roh. Ada yang bisa melayani, mereka melayani dengan hati yang tulus. Paulus mengatakan lakukan itu sesuai dengan karunia. Ada yang mampu menyatakan mujizat penyembuhan, mereka melakukannya, dan Paulus mengatakan lakukan itu sebagai tugas panggilanmu. Dan masih banyak karunia-karunia yang lain bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu diberikan bukan supaya kita dihargai dan dihormati, tetapi supaya Tuhan dihormati dan dihargai. Banyak saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya lebih daripada hamba yang lain. Anda mereka penatua, Anda mereka diaken, lebih-lebih lagi sebagai seorang pendeta. Ia merasa lebih daripada orang yang lain, lalu mereka lah yang harus didengarkan, mereka lah yang harus diikuti. Sehingga jika ada seorang pun dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang mau berbicara, langsung di-cut. Kau tak perlu berbicara. Ini persoalan yang harus kita sadari bersama, bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana daya ilahi mendorong setiap orang dengan karunia-karunia yang ada untuk bergerak bersama, membawa semua orang kepada Kristus. Dan karena itu saudara-saudara, peristiwa Pentakosta yang kita peringati bersama-sama
harus membuat kita sadar diri. Sudahkah hidupku ini kupakai sedemikian rupa untuk melayani Tuhan tanpa berharap pamrih? Jikalau hal itu kita sudah lakukan, kita adalah orang yang telah dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan nanti kalau kita berkata bla 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 bla, nanti ketika kita menumpangkan tangan seorang dan memohon kuasa mujizat dinyatakan mereka sembuh, lalu kita katakan aku dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita dalam karakter kehidupan, perilaku hidup, dalam kata dan perbuatan, kita menyatakan kepada dunia apa yang Tuhan inginkan, sehingga melalui kita setiap orang berjumpa dengan Tuhan, lalu datang dan berkata kepada kita, sekarang apa yang harus kami lakukan? Petrus mengatakan, berilah dirimu, bertobatlah dan dibaptis. Ini tanggung jawab kita bersama. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus tidak ada daripada mereka yang lebih daripada kita. Mereka juga sama seperti kita. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak mengejar dunia pendidikan. Tetapi Tuhan memakai mereka dengan kuasanya yang dahsyat. Dan mereka membawa banyak orang. Kitalah buah dari karya pemberitaan mereka. Sekarang kita telah memiliki hikmat yang lebih, pengetahuan yang lebih. Lalu kita sok di dalam gereja, menyatakan akulah yang benar di dalam gereja. Pun demikian di dalam rumah tangga, akulah yang harus didengar. Kau harus diam saja melakukan perintahku. Apakah dengan demikian kita disebut sebagai orang-orang yang telah dikuasai oleh Roh Kudus? Buah-buah dari Roh itu ada di dalam Galatia pasal 5. Silakan Bapak Ibu membacanya. Jikalau kita menyadari akan karakter hidup yang demikian, maka kita layak untuk disebut sebagai umat pilihan Tuhan yang baru, dengan identitas yang baru, dan layak untuk mendapat jaminan kerajaan surga. Roh Kudus dicurahkan untuk semua, bukan untuk 1-2 orang. Roh Kudus dicurahkan untuk semua, bukan untuk kepentingan manusiawi, tetapi untuk kepentingan Allah. Karena itu selamat Bapak Ibu di dalam merayakan Pentakosta hari ini. Mari kita bergerak bersama, bergandengan tangan bersama, terlebih di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat mencekam. Persebaran virus corona harus dihentikan dalam sebuah gerakan bersama. Kalau kita masing-masing mengikuti keinginan kita, kita tidak akan mampu menghadapinya. Bersama kita pasti bisa. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita masuk dalam saat yang kedua. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan atas segala semesta. Betapa kami bersyukur atas hidup karunia-Mu ini. Sehina-hinanya kami, selemah-lemahnya kami, sebodoh-bodohnya kami telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Ketika kami menyaksikan kuasa kasih-Mu dalam kelembutan hati, dalam kasih, dan dalam kebenaran, sehingga melalui perih hidup kami lah setiap orang akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dan bukan kami yang dimuliakan, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Ya Roh Kudus, taklukkanlah segala hasrat dan niat kami.
yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kesaksian yang benar, agar segala lutut bertekuk dan segala lidah mengaku Yesus itulah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Anugerahkanlah kepada kami roh yang rela untuk mengasihi daripada dikasihi, rela untuk melayani daripada dilayani, rela untuk memperhatikan daripada diperhatikan, rela untuk memberi daripada diberi. Sebab ketika kami melakukan semua itu, kami sedang membawa Kristus kepada dunia, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani dan untuk memberi seluruh hidupnya demi keselamatan manusia. Ya Roh Kudus, kuasailah hati kami, pikiran kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarilah kami untuk setia menyembah Engkau dan berdoa, sama seperti doa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, seraya berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli kita menyanyi dari nyanyian rohani 77 yang pertama, Aku Percaya Allah Bapa.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pujian lengkap hidup jemaat 265 yang pertama, bukan karena upamu. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam merayakan Pentakosta, mengingat kembali peristiwa yang dahsyat di mana sekelompok orang yang biasa-biasa saja, sekelompok orang yang tidak berhikmat dan berpendidikan telah mencengangkan banyak orang, telah membuat orang yang berhikmat dan yang kuat, yang pintar, datang dan berkata apa yang harus kami perbuat. Betapa dahsyat kuasa Roh Kudus bekerja merubah kehidupan para murid, sehingga mereka berkesaksian, dan buah pertama dari kesaksian itulah berdiri gereja, dan kami adalah buah dari kesaksian itu sendiri. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajar kami untuk sadar bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak boleh ada satupun orang atau kelompok orang yang merasa diri sebagai pemilik Roh Kudus. Sebab kami manusia tidak berkuasa sedikit pun atasnya, melainkan kamilah yang harus dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus begitu besar sehingga tembok dan dinding gereja tidak dapat membatasinya. Sehingga kami tidak boleh berkata sama seperti Yosua untuk menghalangi Eldad dan Edad menerima kuasa Roh Kudus. Kami harus berkata sama seperti Musa. Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi.
Oleh karena Tuhan memberi roh-Nya hinggap kepada mereka. Kamilah yang seharusnya mengerti akan makna Pentakosta. Menuntun setiap umatmu untuk menjalani hidup dalam ketaatan dan berperilaku berpadanan dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan itu banyak orang akan diantar untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dibaptis, dan Tuhan dimuliakan di dalam hidup mereka. Kiranya firman-Mu ini juga akan merubah kehidupan seluruh umat-Mu tentang panggilan pelayanan bersama. Bahwa tidak satupun daripada mereka yang tidak mendapat karunia Roh Kudus. Sekecil apapun bentuk pelayanan kami menjadi bukti bahwa kami dikuasai oleh Roh Kudus. Sekecil apapun yang kami bawa sebagai persembahan syukur kami kepada Tuhan menjadi bukti bahwa kami adalah orang-orang yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga melalui pelayanan kami bersama, gereja-Mu akan terus terbangun untuk berkesaksian di tengah dunia ini. Terlebih dalam kondisi pandemi virus corona yang melanda dunia ini. Sehingga kami dapat menjadi pergerakan bersama untuk membawa kasih Tuhan kepada dunia, agar melalui kami dunia selamat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, berkatilah mereka. Limpahkanlah kepada mereka segala kebaikan-Mu untuk segala hal yang mereka perlukan menurut ukuran kasih karunia. Perlengkapi mereka Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang terjadi. Berkati apapun yang mereka kerjakan yang seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Berkati dalam peran mereka masing-masing sebagai bapa, sebagai ibu. Karuniakan hikmat dan kearifan untuk mengemban panggilan bersama dalam menuntun dan mengadakan kehidupan rumah tangga untuk takut kepada Tuhan. Biarlah kesehatian, kesepikiran, dan keseperasaan akan terus dinyatakan, sehingga kasih Tuhan dan berkat Tuhan, bahkan sorga Tuhan, boleh dihadirkan dalam rumah tangga mereka. Memberkati anak-anak umat-Mu, cucu-cucu umat-Mu, dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depan. Kiranya tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka berhasil meraih masa depannya. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang telah lanjut usia. Tuhan topang dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam masa tua mereka, menikmati segala kebaikan-Mu dan menceritakan kebaikan itu kepada anak cucu sebagai warisan iman yang tidak akan pernah dirampas oleh dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk majelis gereja. Karuniakan kesehatan dan kesepikiran di dalam melayani. Semua kami dikaruniai oleh Tuhan kuasa Roh Kudus di dalam bekerja. Biarlah kami menjadi sebuah pergerakan bersama, menyatakan pelayanan yang baik di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Tantangan yang ada tidak akan pernah menghentikan kami untuk melayani Tuhan di tengah jemaat. Karena itu berkati seluruh majelis gereja-Mu
dan limpahi mereka dengan kebaikan dan rahmat. Berkati pengurus OIG agar boleh bersama-sama dengan majelis gereja mengemban panggilan pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa syafaat buat umatmu yang dalam duka cita. Biarlah Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka semua. Kami berdoa untuk kekasih kami Tamar, di mana nenek kekasih Tuhan telah panggil di Toraja. Tuhan hiburkan. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang berduka cita karena keterpisahan dengan orang yang mereka kasihi. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Hamba berdoa untuk umatmu yang sedang berjuang karena kelemahan tubuh. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak DR Andi Lolo yang sedang dirawat di rumah sakit Hasanuddin. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk kekasih kami adik dari Bapak Yulius Padang yang dirawat di rumah sakit Bayangkara. Demikian dengan cucu kekasih Ensi. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk umatmu yang terus berjuang mengalami pemulihan daripadamu, Bapak Jonathan Sampedoni, Ibu Alfrida Paimbonan, kekasih kami Audi Mandiri. Pun demikian kami berdoa untuk rencana operasi kekasih kami Diaken Resekimus Tandilino. Dan masih begitu banyak umat Tuhan yang dalam kelemahannya, bahkan yang sudah lanjut usia dan dalam kelemahan tubuh, seperti Bapak Palimbu dan juga Ibu Maria Palimbu. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka menurut kuasa dan mujizat-Mu, sehingga mereka kembali kuat dan sehat dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam tugas panggilan bersama-sama dengan seluruh anak bangsa untuk memutuskan mata rantai persebaran virus corona. Memberkati gereja-gereja di dalam panggilan bersama melayani umat-Mu, bahkan memberi yang terbaik bagi kehidupan bersama sebagai anak bangsa. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang Tuhan pakai untuk merawat umat-Mu yang lemah, para medis, bahkan semua yang terlibat di dalam menekan persebaran virus corona, BNPB, TNI, Polri, para relawan. Biarlah Tuhan pakai mereka dengan heran untuk menyatakan kuasa-Mu agar dunia ini diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa hamba-Mu di hari yang mubarak ini. Kiranya Tuhan berkenan atas doa hamba-Mu, pun berkenan atas seluruh persembahan umat-Mu, agar dapat dipergunakan di pelayanan bersama. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Silakan saya untuk bangkit berdiri dan kita nyanyi dari Jemaat 237 yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Tetap teguh
Pergilah saudara-saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertai. Terpujilah Kristus. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mewakili segenap sidang jemaat, majelis dan pengurus OIY, ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Joni dari MSPH yang boleh menjadi firman kita saat ini. Diberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, teristimewa pelayanan buat kami semua, dan teristimewa buat segenap kita yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Diucapkan terima kasih. Dan untuk sebuah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua mengangkat nyanyian syukur hidup jemaat 234 ayatnya yang ketiga dan keempat di hari Pentakosta. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian ibadah kita memperingati Hari Raya Pentakosta dari ruang utama Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale. Kami menyampaikan selamat Hari Raya Pentakosta. Kiranya kuasa Tuhan akan terus melingkupi kehidupan Bapak Ibu untuk menyatakan kesaksian yang benar di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, telah beredar banyak informasi tentang keadaan yang akan kita hadapi ke depan. Yang jelas kita akan memasuki tatanan hidup yang baru atau new normal. Dan untuk hal ini kami akan melakukan rapat koordinasi pimpinan majelis gereja mensikapi surat edaran dari pihak pemerintah dalam rangka untuk mempersiapkan peribadahan
sesuai dengan protap yang sudah ditetapkan, sehingga kita tetap melaksanakan peribadahan kita menurut mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan. Karena itu kami tetap menghimbau Bapak Ibu kiranya tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan, kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa cuci tangan setelah kembali, dan bahkan mandi. Mari kita jaga stamina kita untuk tetap kuat dan sehat. Bahkan mari kita terus bersukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Untuk pelayanan-pelayanan ke depan, apakah itu kita akan memulai untuk langkah-langkah awal melibatkan anggota jemaat, nanti kami akan menyampaikannya lewat WA jemaat. Tetapi yang pasti bahwa kita akan tetap melaksanakan ibadah live streaming untuk hari Minggu yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Diberkatilah seluruh umat Tuhan. Haleluya.